sebelum tayang, ini kan kalau udah dijawab waktu itu tayang ya. Sebelum tayang kita itu bisa ngajuin proposal. Karena belum tayang. Kalau udah tayang itu takdir. Tinggal kita cari solusi. Udah kadung sakit ya berobat. Tapi sebelum tayangnya sakit kita bisa ngajuin proposal. Karena di tubuh kita ini ada otak, akal, pikiran. Jadi mau sakti itu gampang. Sakralnya hati nyambung. Sholatul daim itu kita setiap gerakan nafas kita itu udah sholat, udah ibadah. Kalau sholat yang 5 waktu itu ketundukan casing tubuh kita ini, jasad ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nih lo, gue ngaku Islam, saya ibadah syariat, ngikutin rukun iman, rukun Islam. Tapi coba habis sholat kan yang jahat mah jahat aja, betul nggak? Nggak bisa menjadikan kita itu mencegah keji dan mungkar. Berarti yang bisa gitu sholat yang melibatkan sang jiwa. Kalau kita mempelajari tasawuf nih, zikir sekian kali, dia masuk tidak pusing, iya, karena panas. Sedangkan berkesadaran itu sangat mudah sekali. Kita bisa mencapai kesadaran harus lewat sadar hidup, tahu hidup. Jadi kita nggak mungkin berkesadaran kalau tidak tahu sang maha hidup, sang diri, yaitu apa? Nafas. Sadar nafas, nggak ada nafas selesai. Coba siapa yang bisa nganggep dia hidup nafasnya nggak ada? Bisa nggak ngerakin ini panca indera kita kalau nafas nggak ada? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau casing ini, jasad ini nggak ada nafas, nggak bisa, nggak hidup. Proses pembusukan terurai, kecuali yang sudah mendapatkan pencerahan dan bisa mokso. Nah, itu beda. Karena jasadnya ada yang masih utuh, ada yang terurai juga, ada yang memang ya kembali langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, makanya luar biasa untuk berkesadaran. Kenapa? Kok kalau berkesadaran itu orangnya gak akan kekurangan? Karena jiwanya luas. Hanya selaku penyaksi. Hanya nyaksiin. Nyaksiin apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak lebih. Gimana kok bisa? Berkesadarannya itu sadar nafas dulu, setelah sadar nafas berarti sadar hidup. Kendaraan yang bisa mencapai kita Sidratul Muntaha itu harus lewat sang nafas. Nih, yang kesini nih, ibaratnya saya pembimbing, bukan guru. Gurunya itu ada di dalam diri masing-masing. Kita cuma nganterin nih loh rumusnya ini, saya tuntun gitu. Dikasih kuncinya. Lo mau buka pintunya enggak? Silakan. Lo mau udah buka mau masuk enggak? Udah mau masuk lo mau ngobrol enggak? Gitu kan. Nah, itu tugasnya kita selaku pembimbing hanya membimbing. Selebihnya itu dirinya masing-masing bagaimana masuk ke dalam dirinya. Karena guru sejati ya ada di dalam diri, nggak di luar. Kalau nyari di luar pasti wani piro. Tapi kalau kalian masuk ke dalam diri,
Gak mungkin kita jadi sengsara. Karena akan dibimbing oleh guru sejatinya yang gak pernah mengkhianati kita. Gak akan tipu-tipu kita. Nanti kita meditasi di gua ya. Kita tawaf di gua. Insya Allah lah. Ini hasil bimbingan dari ilham, firasat, intuisi. Ngalir aja. Kita mu'alaf. Tapi saya bisa maujud gua Al-Quran. Itu kenapa itu bisa? Ya karena kita sakral tadi. Sakral. Kalau kita nggak sakral nggak mungkin. Oh, Bu Surot uangnya nggak habis-habis. Ya karena kita sudah sakral. Karena kita sudah jadi magnet. Jadi tinggal kalian mau nggak introspeksi diri, larinya ke dalam, jangan keluar. Kalau di luar itu penyaksi. Sebelum tayang, ini kan kalau udah dijawab waktu itu tayang ya. Sebelum tayang kita itu bisa ngajuin proposal. Karena belum tayang. Kalau udah takyang itu takdir. Tinggal kita cari solusi. Udah kadung sakit ya berobat. Tapi sebelum tayangnya sakit kita bisa ngajuin proposal. Karena di tubuh kita ini ada otak, akal, pikiran. Kita itu punya kehendak bebas, yaitu apa? Pikiran kita. Bagian sang pencipta yang cipta sesuatu sebelum tayang ya. Udah tayang ini sudah di layar lebar. Terbuka oleh alam semesta. Itu kita bisa ngajukan proposal. Masih bisa editing. Oh tulisannya jelek, oh ganti gitu. Masih bisa. Dengan bagaimana kita mengajukan proposal lewat apa? Pikiran. Makanya nanti diajari untuk mensugestikan pikiran kita sang pencipta. Kemudian setelah dicipta oleh pikiran, akal yang main. Akalnya main gimana akalnya? Strategi supaya yang dicipta oleh pikiran terwujud. Makanya kadang-kadang kalau akal ini digunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, ya akhirnya jadinya akalan. Jadi ngakalin yang bukan semestinya. Setelah itu otak mengomando sistem panca indera supaya action. Untuk menebarkan cinta, kasih, sayang. Tujuannya hanya itu. Tapi untuk tujuan itu kan harus punya sarana. Sehat jasmani. Nomor 1 sehat jasmani dulu. Kalau jasmaninya penyakitan gimana mau action? Tidak bisa. Walaupun pikirannya bagus. Wah nanti kalau ini tapi badannya nggak bisa dibuat ngapa-ngapain, nggak bisa. Action, sehat jasmani, sehat rohani. Nah ini rohani. Jadi jiwa kita harus sehat supaya bisa menggunakan otak, akal, pikiran dan bijaksana. Habis itu ekonomi. Kalau misalnya kita miskin susah, mau ngapa-ngapain juga susah. Mau makan susah. Akhirnya yang tadinya bijaksana jadi melemah juga. Makanya saya berharap Nusantara ini jaya kembali. Gimana caranya supaya itu terwujud? Makanya harus tahu rumus ini. Nanti setelah dari sini rasakan. Gimana action dalam kehidupan. Kita kalau sudah tayang kita tinggal nyaksiin. Nanti akan ketemu, oh gitu. Semuanya akan jadi mudah. Tapi intinya nomor 1 kalian harus sadar nafas. Karena hanya kendaraan nafas inilah kita bisa mencapai tujuan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Yang selama ini kurang diperhatikan kan?
Padahal ini buruknya ini. Kekuatan yang dahsyat ini. Nih Ibu kalau ngobatin orang apa? Napas. Untuk telepati apa? Napas. Jalan di atas air apa? Napas. Karena kita nafas, kita olah sedemikian rupa. Jadi banyak manfaat karena itu memang kekuatan gelombang energi yang nggak bisa diotak-otakin. Asal kita bisa tahu cara tekniknya. Setelah sadar nafas, sadar diri, kita akan berkesadaran. Setelah itu baru naik ke pencerahan. Kalau udah cerah begitu, kita mual deh. Mual kesulitan apapun keadaan kita. Walau ya waktunya butuh ayah. Mau beli rumah, ayah acisna. Mau beli mobil, ayah acisna. Mau ngebangun, ayah acisna. Mau kemana-mana badan sehat. Di usia kita yang 60 tahun. Kita masih ingin mempengaruhi, berbagi cinta kasih sayang apa yang sudah Allah titipkan sama kita ini. Semuanya tahu saya pengen Nusantara sejahtera kembali. Jadi pemain, bukan jadi penonton. Apalagi jadi bolanya ditendang sono, tendang sini, pusing enggak. Dan semuanya bisa lebih daripada ibu. Seorang perempuan yang lebih bisa. Dalam segala hal pemahaman jati diri. Kalau kita sudah tahu jati diri kita. Pasti. Karena kalau sang jiwa ini tujuannya mas satu. Selesai tugas dengan baik. Bisa kembali kepada Tuhan kita. Kalau kita sudah kembali kepada Tuhan kita terserah nanti. Apakah masih mau pengen kembali ke dunia? Apakah bersama Tuhan kita? Itu terserah kita. Ibaratnya kita sudah sukses. Sebagai penerus. Sebagai pemimpin. Sebagai khalifah. Kayak para nabi dan rasul itu sampai sekarang kan masih bisa sebagai rahmat kan. Entah itu sejarahnya, entah itu bagaimana riwayat-riwayat kehidupannya, semuanya masih menimbulkan dampak positif. Nah itu sebenarnya kita semuanya itu bisa meraih itu semua. Kita itu benar-benar memahami sang diri pribadi, itu nggak mungkin kita tersesat. Karena sebenarnya kita selalu dituntun, dibimbing. Kayak leluhur kita tuh, kakek kita, ibu kita aja deh, yang kemarin almarhum itu tahu kapan mau meninggalnya itu tahu. Jam berapa, modelnya kayak apa, caranya meninggal itu tahu. Jadi kita itu bisa ngasih proposal, saya pengen matinya dengan cara begini dah gitu. Bisa. Karena sudah bisa memahami jati diri. Karena sebenarnya setelah hidup tuh nggak ada kematian. Nggak ada kematian. Setelah hidup kita nggak kena. Kalau surga neraka itu di sini. Bukan nanti. Di sini kita udah kejat-kejat kan di neraka. Tapi sebenarnya simpel. Kalau kita gelisah itu kita sudah di neraka. Kalau kita tenang itu kita sudah di surga. Karena surga itu tempat ketenangan. Jadi jangan nyari surga itu nanti. Di sini sekarang. Saat ini di sini udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Saksikan. Kita itu hanya selaku penyaksi. Kalau sudah tayang. Kalau belum tayang, kita bisa menggunakan itu tadi. Pikiran kita untuk mencipta.
Dan kita nggak perlu zikir, udah sadar napas aja deh. Coba nanti kalau nggak rezeki gampang itu bisa taruhan sama ibu. Karena sebenarnya kita setelah positif nih, emak bapak kita nih positif, kita itu sudah dikasih hadiah. Karena sudah berhasil mengalahkan sekian juta sperma yang lain. Kasih hadiah apa? Pemomong, pasukan yang membantu tugas kita selaku khalifah, selaku pemimpin, sudah punya pasukan supaya kita mudah dalam kehidupan. Siapa itu? Kakang kawah adi hari-hari kita pusing. Cuman selama ini kita abaikan, kita nggak tahu. Jadi kalau metode Jawa itu ya semuanya hal yang nggak mungkin. Saya bukan arsitek bisa bikin kolam renang. Saya bukan dari pesantren yang apa tuh. Saya bisa bikin dua Al-Quran. Dari mana tuh? Kalau bukan bimbingan daripada sang guru sejati yang ada di dalam dengan pasukannya. Ini saya bikin lantai 3. Itu ada yang menyaksikan nanti akan roboh karena apa? Ya kalau misalnya orang sini nggak ada sesaji, nggak ada apa gitu kan. Ya pokoknya bikin aja bismillah gitu kan kalau orang Islam gitu. Bikin dan saya juga nggak terlalu percaya dengan apa dikubur ini enggak gitu. Pokoknya kita pakai kekuatan energi dari dalam diri. Jadi mau sakti itu gampang, sakralnya hati nyambung. Sholatul daim itu kita setiap gerakan nafas kita itu udah sholat, udah ibadah. Kalau sholat yang 5 waktu itu ketundukan casing tubuh kita ini, jasad ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa nih lo, gue ngaku Islam, saya ibadah, syariat, ngikutin rukun iman, rukun Islam. Tapi coba habis sholat kan, yang jahat mah jahat aja, betul nggak? Nggak bisa menjadikan kita itu mencegah keji dan mungkar. Berarti yang bisa gitu sholat yang melibatkan sang jiwa. Jadi bukan hanya olahraga itu, bukan. Tapi sholatnya melibatkan jiwa, libatkan sang nafas. Ajak tuh, sang hidup ini diajak juga ibadah. Makanya disebut sholatul daim, itu kita nyambung dengan sang nafas ini. Nafas masuk, nafas keluar. Dan kalau pengen mencapai tingkatan tertinggi, anak-anak aja yang sadar nafasnya, sadar diri atau sering meditasi atau sering apalah merenung apa segala macam itu cerdas. Karena dia mudah menangkap hal-hal yang istimewa yang bisa ditangkap oleh yang ada sang diri di dalam dirinya, kekuatan tanpa batas. Kekuatan tanpa batas. Jadi luar biasanya sang nafas ini bisa menghantarkan kita ke dimensi-dimensi lain, terutama kita menjadi ketenangan. Siapapun kita, siapapun diri kita. Tapi rata-rata mah ada aja tuh. Terus ngalir terus. Ngalir. Nah, inilah fakta kita harus paham jati diri. Kembali kepada diri kita. Ini semua kita buktikan. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh-soleha, ya mungkin si Ari ya, anak-anak kita ada yang nggak bagus nggak, Ri? Bagus.
Kalau sekarang kadang punya anak 2G pada ribut baik. Karena dia nggak bisa mengikat jiwa-jiwa anak-anaknya. Jadi sudah dimakan sama teknologi. Akhirnya jadi galak. Dengan metode ini kita sadar diri, berkesadaran ini, nggak ada yang nggak bisa kita kendalikan. Seperti ego, hawa nafsu, itu nggak bisa hilang selamanya. Bisanya dikendalikan. Karena itu perangkat ibaratnya HP, itu fitur. Perangkat yang memang disiapkan oleh yang menciptakan HP. Kapan mau dipakai itu sudah ada. Tapi kalau ego hawa nafsu, perangkat yang ada di dalam diri kita, kadang nggak usah dikomando, dia udah duluan muncul dengan sendirinya. Nggak bisa. Nggak bisa. Dihilangkan tuh nggak bisa. Dan kalau ego hawa nafsu, itu pengandaliannya nggak bisa dengan sholat. Nggak bisa. Tetapnya emosi, tetapnya darah tinggi, tetapnya ngaco gitu. Nggak bisa dengan sedekah, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa deh dengan perbuatan baik, nggak bisa. Maksudnya di luar puasa. Yang bisa mengendalikan ego hawa nafsu itu cuma satu. Puasa, lapar, baru bisa. Makanya orang Jawa kalau pengen sakti rata-rata puasa. Makanya nanti ada sumpah lidah ketika bermeditasi. Karena apa? Dengan lidah inilah kita bisa selamat. Bisa menciptakan segala hal yang baik-baik melalui sang lidah ini. Makanya ada sumpah lidah. Kalau orang sudah spiritualnya bagus, nggak mungkin ya nggak bisa ngobatin orang. Entah jalannya gimana itu pasti sabdo dadi. Pasti manjur. Ya kayak di kita itu, pasien mah ada aja. Walaupun kita nggak ada iklan papan nama. Ada aja. Makanya karena saya berharap Nusantara jaya kembali dengan penduduknya yang sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Apa yang sudah dititipkan, ayo kita ajari. Ayo bareng-bareng. Setelah habis dari sini nanti dilihat aja actionnya. Yang penting tinggalin dulu keyakinan yang doktrin. Wah halal haram dualitas itu hilangin dulu. Kalau nggak hilang nggak akan terima ini metode budaya, nggak akan terima. Karena ini metode jadul. Metode zaman dulu. Masih melibatkan perangkat, tapi memang itu fakta yang saya alami itu begitu. Jadi kembali kepada budaya tradisional. Ya Ibu meningkatkan lagi karena Allah sudah menghendaki kita jadi bengkelnya manusia. Ya saya belajar, saya sekarang masih kuliah lagi. Pokoknya semangat aja deh untuk ilmu mah. Gitu. Soalnya kan pendidikan akhir sarjana hukum udah nggak bisa dipakai lagi. Karena Allah menakdirkan berbeda. Kita menggeluti spiritual, pengobatan holistik. Makanya kita belajar lagi, kuliah lagi supaya apa? Kita nggak ngaco gitu. Bagaimana kita supaya SDM kita tetap terus meningkat terus. Karena kalau kuliah itu nggak ada batas waktunya. Umurnya nggak ada batasnya. Saya 60 tahun masih semangat.